Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Semua duduk yang manis. Semuanya sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Sekarang kita menghadap Tuhan ya. Kita memberi ibadah sekolah minggu hari ini. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai dan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Kita naikkan aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh dengan rasa syukur. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada
mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, harinya Tuhan. Kami datang untuk beribadah sekolah minggu. Kami berdoa buat teman-teman yang di rumah, di mana saja berada, untuk kami bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati juga Mama dan Papa yang bersama dengan kami, dan kami mau bersama-sama masuk di dalam ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik yang di rumah, kakak sapa kembali ya untuk adik-adik yang di rumah yang baru bergabung. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Luar biasa? Wah, Yesus dahsyat, ajaib. Yes. Kita memuji Tuhan Allah kita. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau gerakan untuk tangan, kemudian pinggang kita, kepala kita, dan semua anggota badan kita untuk kita memuji Tuhan. Sudah siap? Wah, aduh, yang masih pegang bantalnya, yang masih ingat tidurnya, ayo sekarang bangkit semua. Kita mau puji Tuhan Allah kita. Yuk, kita naikkan pujian bersama ya. Saya bukan pasukan berjalan. Masih ingat gerakannya? Kita pakai gerakannya sama-sama ya. Tangan ditinggal sama-sama. Siap ya? Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi ya, sama-sama kita buat gerakannya di rumah. Kita puji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Siap? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekarang lagi kita nyanyi sama-sama ya. Saya bukan pasukan berjalan. Siap? Siap? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita nyanyi sama-sama, aku pahlawan kecil. Siap? Masih terus memuji Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi kita sama-sama, aku pahlawan kecil ya. Siap? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku.
Paskah Tuhan, dan kita tetap memiliki sikap hormat kepada panglima kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Semua duduk yang kembali dan bisa mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian sama-sama dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan pujian yuk sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah melalui firman-Mu. Didik kami menjadi anak-anak yang taat dan percaya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih mau melanjutkan cerita minggu lalu. Adik masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Betul, tentang Yusuf. Bagaimana keadaannya? Yusuf ternyata di penjara dan Yusuf belajar taat dan setia. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf yang menjadi penguasa. Rupanya ada rencana Tuhan lewat Yusuf dijual, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, tapi Tuhan punya rencana indah, ya. Nah, kita masih ingat ya, sebelumnya itu Yusuf di penjara dan kemudian di dalam penjara dia bertemu dengan dua juru, ada satu juru minum dan juga satu juru roti Firaun. Firaun ini raja Mesir ya. Nah, setelah kejadian itu rupanya sudah berjalan 2 tahun. Lama ya 2 tahun ya. Kita corona sekitar 9 bulan 10 bulan. Sudah lama ya. Nah, ini 2 tahun. Nah, rupanya setelah 2 tahun, suatu hari Firaun raja Mesir itu dia yang bermimpi. Ya. Dia bermimpi begini. Waktu dia melihat dari Sungai Nil, di pinggir Sungai Nil ada 7 ekor lembu yang gemuk lagi makan rumput. Wah, badannya indah, besar, gemuk, lagi makan, lagi dia bertumbuh gemuk ya. Lalu tiba-tiba muncullah 7 ekor lembu yang kurus sekali ya, kulitnya
sampai kelihatan tulang-tulangnya. Lalu dia mendekati 7 lembu gemuk yang lagi makan rumput itu. Lalu memakan 7 ekor lembu gemuk tadi. Bayangkan, yang kurus makan yang gemuk. Kok lembu makan lembu ya? Lalu Firaun langsung terjaga dari mimpinya. Hah? Apa itu? Oh, lagi mimpi. Mimpi yang aneh. Lembu kurus makan lembu gemuk. Aku mau tidur lagi, kata Firaun. Lalu setelah dia tidur lagi, rupanya dia bermimpi lagi. Ya, dia bermimpi ada 7 bulir gandum. Pernah lihat ya, ada tanaman gandum, dia isinya banyak, daunnya bagus, gandum-gandumnya banyak, tebal, banyak hasilnya. Ya. Lalu tiba-tiba lagi muncul dari tanah ada 7 tanaman gandum yang kurus, yang kering. Lalu pokoknya kalau ditiup angin goyang-goyang deh, nggak berat, isinya sedikit layu gitu ya. Lalu tiba-tiba tanaman yang kurus tadi ya, dia makan yang 7 tanaman gandum yang isinya banyak tadi. Tanaman makan tanaman ya. Ini Firaun terjaga lagi dari mimpinya. Mimpi apa aku tadi? 7. Kok tanaman gandum makan tanaman gandum? Yang kurus makan yang gemuk, yang layu makan yang subur. Mimpi yang aneh. Pas paginya dia gelisah sekali, mondar-mandir. Aduh, mimpi apa aku kemarin? Sini semua orang-orang pintar berkumpul. Kasih tahu apa artinya mimpi aku. Pusing aku gitu ya. Dia sangat bingung, mimpinya sangat susah, apa artinya ya. Dia memanggil semua, lalu dia ceritakan, aku mimpi ini ya, mimpi 7 ekor lembu gemuk. Aku juga mimpi 7 tanaman gandum. Apa artinya? Kamu kan orang pintar, apa artinya? Aduh, aku nggak tahu, gak ada yang bisa tahu ya. Lalu datang satu juru minum. Ya, juru minum ini pernah satu penjara dengan Yusuf. Lalu dia bilang, Firaun, maafkan aku ya. Aku belum menceritakan sepenuhnya apa yang terjadi waktu di penjara. Waktu itu ingat gak? Dulu tuanku itu murka sama aku, juru minum sama juru roti. Lalu kita dimasukkan ke penjara. Di penjara ada satu orang Ibrani namanya Yusuf. Terus suatu hari kita mimpi gitu. Lalu Yusuf bisa menceritakan mimpinya dan benar kejadian. Aku si juru minum, aku kembali lagi pada posisi aku sekarang. Tapi yang juru roti udah dihukum mati. Nah, waktu itu Yusuf bilang ceritakan tentang Yusuf kepada Firaun, tapi akunya lupa. Ya, Firaun, coba deh Yusuf itu, dia mungkin bisa mengartikan mimpinya Firaun. Ya, nah, ayo kalau gitu panggillah dia. Nah, lalu datanglah Yusuf, ya, dia udah ganti baju, udah cukuran, udah mandi, ya, lalu dia datang. Lalu Firaun berkata, aku udah mimpi nih tadi, terus aku dengar kamu bisa ngertiin mimpi ya Yusuf? Bukan aku, tapi Allah yang memberitakan isi mimpi itu, dan Allah yang memberikan kesejahteraan kepada Firaun. Baik, sini aku ceritakan mimpiku, kata Firaun. Aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampak 7 ekor lembu gemuk, subur, badannya sehat. Dia sedang makan rumput. Lalu muncullah 7 ekor lembu yang kurus, sangat jelek. Tulangnya kelihatan semua. Aku belum pernah lihat lembu sekurus itu di Mesir, katanya. Lembu itu dia makan lembu gemuk itu. Tapi waktu dia makan, itu perutnya masih sama. Tulang-tulangnya kelihatan semua. Jadi nggak kelihatan dia baru makan gitu. Lalu aku terjaga. Lalu mimpi aku yang kedua ya, dengarkan ya Yusuf ya. Aku mimpi ada tanaman gandum, ada 7 ya. Isinya banyak, berbuah ya.
Lalu tampak lagi 7 yang kering, kurus, layu. Lalu yang tanaman gandum yang kurus tadi makan tanaman yang gemuk tadi, yang subur tadi. Lalu udah, aku terbangun. Mimpi apa itu Yusuf? Lalu Yusuf berkata, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama, dan Allah sudah menceritakan apa artinya. Itu adalah hal yang akan dilakukan oleh Tuhan. Kedua mimpi itu sama, ya, akan ada 7 tahun kelimpahan bagi negeri Mesir ini. Lalu akan timbul 7 tahun kelaparan. Demikian hebat kelaparan ini sampai 7 tahun yang melimpah hasil itu tidak akan diingat, tidak ada kelihatan lagi pernah terjadi. Sangat parah sekali kelaparan ini. Sampai 2 kali Tuhan memberikan mimpi ini kepada tuanku Firaun. Berarti ini akan segera dilaksanakan. Nah, beginilah, baiklah tuanku Firaun mencari orang yang berakal budi, yang bijaksana, ya, dia bisa menyimpan bahan makanan selama 7 tahun untuk mempersiapkan 7 tahun berikutnya yang penuh kesusahan, kelaparan, supaya tuanku Firaun dan semua bangsa Mesir terjamin kesejahteraannya, tidak ada yang kelaparan. Nah, silakan tuanku Firaun memilih siapa orang itu. Nah, lalu Firaun berkata, siapa yang bisa menjadi bijaksana? Kamulah Yusuf. Oh, aku, kata Yusuf. Kamu disertai Tuhan dan kamu ada hikmat bijaksana Tuhan, berakal budi, ya. Kamu dipakai Tuhan, kamu dipenuhi Roh Allah. Nah, aku tunjuk menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Kamu yang bertanggung jawab mengumpulkan bahan makanan, ya, supaya kita tidak kelaparan seperti mimpi Firaun tadi. Lalu Yusuf dia memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir, ya. Dia menempatkan pekerja-pekerja. Kalau rakyatnya ada menuai hasil panen, lalu diambil 1/5. Ayo 1/5 buat tabung. Kita tampung di satu kotak, di lumbung-lumbungnya menjadi bahan persediaan makanan. Supaya tidak ada nanti yang kekurangan makanan pada saat yang 7 tahun kelaparan yang berikutnya. Ya, dia benar terjadi demikian, ya. Kemudian 7 tahun itu sangat melimpah sekali, ya. Dan Yusuf mengumpulkan semua bahan-bahan makanan, dikumpulkan ke satu tempat, sangat melimpah, lebih banyak dari debu di tanah, sampai orang berhenti. Tadinya dihitung, ya, 1 kilo, 2 kilo, oke, udah kebanyakan, 1 karung, 2 karung, oh, udah banyak sekali. Akhirnya mereka sudah berhenti menghitung. Pokoknya begitu ada hasil dari rakyat, ambil 1/5 buat Firaun, 1/5 ayo buat di lumbung di Mesir, ya, sampai begitu banyak. Lalu betul, setelah 7 tahun kelimpahan, datanglah 7 tahun kelaparan. 7 tahun kelaparan ini sangat-sangat sulit, ya. Semua orang kelaparan. Lalu rakyat-rakyat itu mereka datang kepada Yusuf. Yusuf, aku mau beli makanan. Silakan, bukalah lumbung, jualah kepada rakyat. Begitu, ya, sehingga tidak ada orang yang kelaparan. Ya, baik sekali. Karena semua ini terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang diperbuatnya berhasil. Sekalipun ada kelaparan di ujung bumi, tapi tidak ada kelaparan di Mesir. Nanti orang-orang dari seluruh bumi akan datang dan dia membeli gandum itu kepada Yusuf, ya. Karena Yusuf menjadi penguasa, Yusufnya yang berhak menjual, ayo. Dan dia mengumpulkan banyak sekali uang untuk Mesir. Ayat hafalan kita hari ini Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, cukup panjang ya. Tapi kita coba ya, tiap-tiap dua baris gitu ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yusuf, Tuhan merencanakan dia dijual, dia menderita, terpisah dari keluarga yang menyenangkan, ada papanya yang mengasihi dia dijual jadi budak, jadi pembantu, jadi pelayan selama bertahun-tahun. Setelah itu gak cukup lagi, dia masuk penjara karena dibohongi, ditipu atau difitnah. Dalam penjara pun bertahun-tahun ya. Keadaannya terbatas, dia tidak bisa kemana-mana, makan seadanya. Tapi Tuhan punya rencana indah. Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Dan nanti di cerita minggu-minggu depan ya, nanti Yusuf dia memelihara hidup dari keluarganya yang sudah lama dia tidak bertemu. Bahkan dia bisa bertemu kembali dengan papanya, dengan kakak-kakaknya dan adiknya. Semua itu karena rencana Tuhan. Tuhan memakai Yusuf menjadi berkat. Tuhan memakai Yusuf untuk memuliakan Tuhan di negeri Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Firaunnya jadi mengenal Tuhan. Ya, Firaunnya jadi percaya pada Tuhan. Wah, Tuhan ini menyertai Yusuf. Tuhan ini yang akan menyertai bangsa Mesir juga sehingga tidak terjadi kelaparan. Ya. Nah, adik-adik, saat ini kita sedang menghadapi kesusahan. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita belajar pun di rumah, kita bermain pun di rumah, kita tidak jalan-jalan, kita beribadah pun ada yang di rumah. Ya, tapi jangan khawatir. Kita percaya Allah punya rencana indah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita, bagi adik-adik semua ya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, bagi anak-anak, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Luar biasa bukan? Kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita percaya kita semua mengasihi Tuhan dan kita semua dipanggil untuk mengikuti rencana Allah. Saat ini kita hanya bisa taat, tapi kita terus memuji Tuhan dan kita terus setia dan percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun dalam corona, nanti di waktu yang mendatang kita akan bersyukur pemeliharaan Tuhan. Tuhan izinkan corona, Tuhan izinkan kita belajar di rumah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kuatkan kami agar terus percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan, Tuhan akan mendatangkan anugerah, karunia, kekuatan bagi kami yang cukup untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan karena kami mengasihi Tuhan dan kami terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Seperti Yusuf yang taat dan setia, dan sampai akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Yusuf dan membuat dia menjadi penguasa. Kami percaya Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, memulihkan keluarga kami, memulihkan kota Jakarta, memulihkan bangsa Indonesia, dan memulihkan satu dunia ini menjadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertemukan kami minggu depan, dan Tuhan menolong kami sepanjang minggu ini. Kami terus bersyukur, bersukacita, memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Semua bersukacita dan kita bersama-sama ya jadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya untuk dihafalkan di rumah ya. Saat ini kita akan sama-sama memberikan persembahan. Masih ingat?
Untuk adik-adik di rumah, kakak ingatkan kembali untuk kita bisa memberi buat Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik bisa mencelengkannya atau menabungkannya atau meminta tolong mama untuk bisa nanti membawakan ke gereja. Oke, nah adik-adik sekarang kita memberikan persembahan ya. Kita naikkan pujian sama-sama yuk. Berilah yang baik, berilah yang baik. Siapkan persembahannya ya di rumah. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita boleh bertepuk tangan yang sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Ya, adik-adik terima kasih untuk persembahannya. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, kita mau menjelang Natal. Mari kita persiapkan untuk kita bersama-sama merayakan Natal di rumah. Sekalipun kita ada di rumah masih dalam situasi COVID-19 ini, tetapi kita tetap akan merayakan Natal. Siap-siap ya adik-adik di rumah, kita mau sama-sama merayakan Natal dalam ibadah Natal spesial Kak Gemdi Bluit. Yeay! Nah, sekarang kita mau tenang dan kita bangkit berdiri bersama dengan mama dan papa. Saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita dan kita minta berkat ya adik-adik dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama minta berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita bersyukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kita dari awal ke tengah sampai pada akhirnya. Kita naikkan pujian bersama ya. Terima kasih Tuhan. Kita menggandeng tangan mama dan papa dan adik kakak kita. Kita naikkan pujian bersama. Yuk, terima kasih Tuhan. Mama
sekolah minggu kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik kekasihku, Tuhan juga menyertai sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan hikmat kepintaran di dalam studi dan roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran terhadap mama dan papa, dan Tuhan memberkati kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, perjumpakan kami kembali pada minggu depan di ibadah sekolah minggu Guki Pluit. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dengan sorak-sorai, bersukacita, karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya! Amin! Ya. Terima kasih untuk adik-adik di rumah yang tetap setia bersekolah minggu, dan Tuhan kiranya memberkati adik-adik, mama dan papa yang beserta kalian, dan kiranya kita berjumpa kembali minggu depan. Shalom adik-adik.